Selamat malam Pramal semua. Wah, parah sih. Mimin dibom komen sama requestan film Squid Game loh. Oke lah kalau gitu. Nih, Mimin bikinin spesial buat kalian. Jadi, di film ini nanti semua orang yang lagi butuh uang bakal diadu dalam beberapa permainan. Kira-kira gimana ya permainannya? Nah, sebelum masuk ke inti ceritanya, kita dikasih lihat dulu nih salah satu permainan anak-anak di Korea. Nama permainannya itu Ojingo Game atau Squid Game. Nah, pas awal penjaga boleh diri pakai 2 kaki di dalam garis, sedangkan penyerang gak boleh, sampai dia ngelewatin penjaga. Kalau udah masuk ke pertempuran terakhir, penyerang ngumpul di bagian mulut. Penyerang harus nginjek bidang kecil di atas kepala cuminya itu biar menang. Tapi kalau penyerang nginjek garis atau keluar dari garis, berarti mati. Gitu. Episode 1. Lampu merah, lampu hijau. Di awal sini nih, Gi-hun diingetin sama ibunya kalau si Gayong, anaknya dia, ulang tahun hari ini. Tapi si Gi-hun abis di PHK, jadi gak punya uit. Sekarang dia kerja jadi supir. Mana dia juga lagi kelilit utang. Ibunya aja udah setua itu masih harus jualan buat menuhin kebutuhan mereka. Emang anak durjana nih ya si Gi-hun. Masih kurang loh itu. Dia ngambil kartu ATM ibunya. Kesel nih dia, pinnya diganti. Tapi berhasil kebuka di kesempatan terakhirnya. Ternyata diganti jadi tanggal lahir cucunya. Dapat deh tuh dia 500.000 won. Bukannya dipakai buat anaknya, malah buat judi balapan kuda. Kalah mulu lagi. Sampai akhirnya taruhan dia menang di yang ke-10 kalinya. Dapat 4.560.000 won dari judi itu. Cailah, mentang-mentang banyak uang, segala ngasih tip ke mbaknya tuh 10.000 won. Abis itu dia nelpon Gayong, nyombong lah ya. Nanti malam mau apa aja juga boleh pokoknya. Belum kelar nelpon, datang nih orang yang mau nagih utang. Disinilah dia pertama kali ketemu sama Sebyok, si cewek misterius. Udah kepepet nih dia di toilet. Pas mau bayar, dia baru nyadar kalau uangnya jatuh. Mungkin tadi ya pas dia nabrak si Sebyok. Akhirnya dia disuruh tanda tangan perjanjian gitu. Kalau dia nggak bisa ngelunasin sampai bulan depan, 1 ginjal dan 1 matanya bakal lenyap buat bayar utang itu. Cah, balik lagi dong dia ke loket. Minta dibalikin uang 10.000 yang tadi dia kasih. Bener-bener. Dengan uang segitu kan nggak bisa beliin kado yang bagus. Padahal udah janji. Akhirnya dia main di mesin capit. Kan masih ada kemungkinan dapet yang bagus tuh ya. Tapi gagal terus. Sampai ada bocil jago yang bantuin dia. Dan berhasil. Ketemuan lah nih dia sama anaknya, makan di tendaan. Onnya dia, gak dicek dulu itu tadi isinya apa. Langsung dikasih aja ke anaknya. Pas dibuka, ternyata itu isinya alat pemantik. Udah gitu bentuknya pistol lagi, aduh. Hadiahnya gak layak ya Pramal. Dia nganterin Gayong pulang ke rumah mantan istrinya. Udah cerai dia, istrinya udah nikah lagi. Ini mau pulang segala ketinggalan kereta coba. Pas lagi nunggu, ada orang yang nyamperin dia. Wow, diperanin sama Gong Yoo loh. Yang nonton drama Goblin pasti tahu om-om kece satu ini. Oke, lanjut. Dia ngajak main permainan takji. Awalnya dia nggak percaya, malah dikiranya si om-om ini tuh aliran agama apa gitu yang mau ngerekrut anggota. Pasti bilang yang menang bakal dapat 100.000, langsung oke loh dia. Permainan pertama dia kalah. Karena nggak punya uang, sebagai gantinya dia harus rela ditabok buat bayarannya. Kalah mulu lagi, mulai bonyok itu mukanya. Tapi akhirnya dia menang juga nih. Dapat deh 100.000 pertamanya. Lanjut tuh dia, sampai dapat lumayan banyak. Ya, bonyok-bonyok di mukanya juga nambah pastinya. Gi-hun lagi sibuk ngitung uang. Si om ini ngajak Gi-hun buat ikut permainan yang lain katanya. Dan anehnya, dia tahu biodata lengkap si Gi-hun loh. Dia juga tahu kalau Gi-hun lagi kepepet butuh uang. Si om ini ngasih kartu ke Gi-hun. Kalau mau ikut katanya bisa hubungin nomor yang ada di situ. Sebelum pulang, dia mampir ke toko tetangganya. Ibunya si Sang-woo, teman kecilnya dia. Ibunya Sang-woo ini selalu ngebanggain si Sang-woo loh, karena dia lulusan SNU, Seoul National University. Udah gitu, katanya si Sang-woo ini sekarang lagi perjalanan bisnis ke luar negeri. Nah, di rumah nih ya, ibunya curiga. Dia bawa pulang ikan, terus ngasih uang juga. Tapi mukanya bonyok-bonyok. Di situ ibunya ngasih tahu kalau tahun depan Gayong bakal dibawa ke Amerika. Ibunya nyuruh dia buat dapetin hak asuhnya Gayong. Tapi ya gimana?
Dia udah tanda tangan kesepakatan dulu pas cerai. Ibunya dapat info, katanya kalau ayahnya bisa biayain anaknya, bisa diambil hak asuhnya. Gi-hun jadi kepikiran loh setelah dia omongin begitu. Nah ini nih, akhirnya dia mutusin buat nerima tawaran si om tadi. 게임에 참가를 원하십니까? 기아의 이름과 생년월일을 Janjian ketemu nih ya, dia nunggu di pinggir jalan. Gak lama, datanglah mobil van yang jemput dia. 성기훈 씨, 암호는 무궁화 꽃이 피었습니다. Di 다lam juga ternyata udah ada beberapa orang. Tapi pada tidur gitu, belum selesai nanya, keluar gas gitu. Oh, ternyata itu gas bius ya. Biar gak ada yang tahu lokasi permainannya. Nah, sadar-sadar udah ganti nih pakaiannya. Di dalam satu ruangan besar, banyak banget orang di situ. Mereka dipantau sama staf-staf yang pakai pakaian merah, sama yang pakai topeng hitam ini. Kayaknya sih atasannya ya. Gi-hun lihat ada kakek-kakek yang bisa dibilang udah cukup tua. Dia lagi ngitungin orang. Ada 456 orang yang gabung. Si kakek ini pemain nomor 001. Nah, si Gi-hun kebetulan pemain terakhir. Si kakek bilang kalau dia ngidap tumor otak. Jadi umurnya udah gak lama lagi. Makanya dia ikut gabung di sini. Tiba-tiba ada keributan. Ternyata itu si Sebyok lagi dipukulin sama si Doksu, yang ngakunya sih dulunya nolong Sebyok. Gi-hun langsung ikut nyerang Sebyok, minta dibalikin uangnya. Gak lama, staf datang. Oh iya, di sini ada tingkatannya ya. Topengnya kotak itu yang paling tinggi. Mereka pakai topeng buat ngejaga informasi pribadi stafnya. Di sini mereka dijelasin, bakal ada 6 permainan selama 6 hari. Banyak yang gak percaya sama omongan staf ini. Salah satunya ada yang namanya Cho Sang-woo. Wait, Sang-woo? Tuh kan bener, itu si Sang-woo temennya Gi-hun. Hancur juga ternyata hidupnya. Aduh, gak kebayang deh ya kalau sampai ibunya tahu. 이번 정민태 제모 858 119번 노상원 제모 14 Gi-hun nanya, berapa hadiah yang bakal mereka dapat? Katanya jumlah uangnya itu bakal terakumulasi di celengan babi yang ada di atas itu nantinya. Oke, mereka baris nih buat nanda tanganin formulir persetujuan pemain. Pasal 1, pemain gak boleh berhenti bermain. Pasal 2, pemain yang nolak bermain bakal dieliminasi. Dan pasal ketiga, permainan baru bisa diberhentiin kalau mayoritas setuju buat berhenti. Nah, sebelum masuk ke arena permainan, mereka difoto dulu nih. Oh, ini dia arenanya. Oh iya, ini si Gi-hun nyamperin Sang-woo buat mastiin kalau ini bener-bener Sang-woo. Di ujung lapangan itu ada boneka. Boneka atau apa sih ya nyebutnya? Permainan pertama ini disebut lampu merah lampu hijau. Atau biasa dinyanyiin jadi 무궁화 꽃이 피었습니다. Oke, mulai. Si 324 lari kenceng banget. Tapi dia masih bergerak pas bonekanya balik badan. 24번 탈락. Langsung kedeteksi sama matanya tuh boneka. Dia tereliminasi. 병신 걸렸네. Duar, ada suara tembakan. Si 250 masih gak percaya kalau 324 mati beneran. Pas si 324 muntahin darah, baru deh tuh dia kaget. Dia kabur. Dan duar juga. Panik langsung semuanya. Hampir semua kabur, mau keluar lapangan. Langsung banyak banget yang tereliminasi kan jadinya. Oke, permainannya lanjut lagi. Tapi gak ada yang berani gerak. Kecuali si kakek. Senyum loh ini si kakek. Kayak gak ada beban. Sang-woo ngasih tahu Gi-hun. Katanya bakal gak kedeteksi kalau dirinya di belakang orang lain. Si Sebyok juga diri di belakangnya si Doksu tuh. Sempet-sempetan ngacem Doksu lagi. Nah, waktunya udah mau habis. Gi-hun juga udah deket ke garis. Tapi dia gak sengaja nginjek tangan orang. You are all I long eyes. What spring is like, Jupiter and the moons. All the words, please be true. All the words. Ada yang nahan dia dong. Si Ali. Orang asing tuh ya dia. Sumpah, kalau sampai kelepas, tewas nih si Gi-hun. Pas banget.
Waktunya habis, pas banget dia ngelewatin garisnya. Pemain yang masih di luar garis, auto tereliminasi. Ya, itu tadi alur cerita dari Squid Game episode 1. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.